RA warga Surabaya yang beragama Islam bersama pasangannya EDS yang juga warga Surabaya yang beragama Kristen ke Pengadilan Negeri Surabaya terkait pernikahan beda agama berbuah hasil. Hakim ketua mengabulkan kedua pasangan yang berbeda agama ini melangsungkan pernikahan mereka. Fakta untuk pertama kali dalam sejarah, Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan permohonan pernikahan kedua pasangan dikabulkan. Sebelumnya Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pasangan berinisial RA dan EDS agar diizinkan menikah beda agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta seluruh insan juris yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Lawrence M. Friedman dengan saya Abdul Utabiki Diam Sofwana selaku pembicara pertama yang akan menundukkan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual serta akan menyampaikan konklusi. Ada Miftahul Fitria selaku pembicara kedua yang akan memaparkan dalam yuridis normatif yang kemudian akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami, Abdillah Reza Mardiana, dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa kami menyepakati mosi perdebatan pada kali ini, yakni legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Lex force visit, non res visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, sebagaimana kita ketahui dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini selaras dengan sila Pancasila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, secara definitif, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Namun Dewan Juri yang terhormat, semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, hal tersebut membuka peluang yang besar dalam penetapan perkawinan beda agama. Berangkat dari hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, banyaknya putusan pengadilan negeri terkait dengan penetapan dalam memberikan catatan sipil pernikahan beda agama di Indonesia, yang dimana memang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menimbulkan multitafsir yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum. Sejalan dengan itu, berdasarkan teori yang dicetuskan oleh Lord Fuller, seorang filsuf hukum Amerika, bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dewan juri yang terhormat, terdapat dua urgensi mengapa kami menyepakati mosi perdebatan pada kali ini. Yang pertama, ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan multitafsir yang menyebabkan disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama di Indonesia. Yang kedua, banyaknya data pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia. Namun pemerintah tidak secara tegas dan responsif untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, keadaan tersebut merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga tim kami. Sekian dan terima kasih. John Michi Otto pernah mengatakan terkait kepastian hukum, legal certainty must be provided with clean, consistent, and accessible. Legal rules issued by state power, yang artinya Dewan Juri yang terhormat, kepastian hukum merupakan tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat lagi terpelajar, serta seluruh insan juris yang berbahagia. Perkenalkan saya Miftahul Fitria selaku pembicara kedua dari tim Pro yang akan melanjutkan bangunan argumentasi kami dalam ranah yuridis dan normatif yang telah dibuka dengan sangat baik oleh pembicara pertama kami. Dewan juri yang terhormat, saya kembali menegaskan bahwa kami menyepakati mosi perdebatan pada kali ini. Maka daripada itu Dewan juri yang terhormat, jika kita memakai teori Gustav Redburn, seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman, hal ini tentu dapat ditelaah dengan baik. Yang pertama, kepastian hukum. Dewan juri yang terhormat, hukum perkawinan yang mendasarkan pada hukum agama telah dibuktikan melalui pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sejalan dengan itu, dalam pasal 2 ayat 2 juga menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan juri yang terhormat, faktanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 memberikan multitafsir terkait pernikahan. Sejatinya, negara Indonesia merupakan negara plural yang terdiri dari berbagai agama, yang dimana hal tersebut sejalan dengan pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya. Sehingga Dewan juri yang terhormat, dalam hal pernikahan beda agama pun hal tersebut menjadi hak dan kebebasan warga negara. Maka daripada itu, jika pernikahan beda agama ini dilegalkan, tentunya akan terwujudnya kepastian hukum di Indonesia dari ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, keadilan hukum. Dewan juri yang terhormat, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf A menyatakan bahwa perkawinan ditetapkan oleh pengadilan. Kemudian hal tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 PDT 1986. Para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Jurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor pencatatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama. Selaras dengan hal tersebut pula, Dewan juri yang terhormat, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Profesor Zudan Arif Fakhrullah menyatakan bahwa pernikahan boleh dicatat sepanjang ada penetapan pengadilan. Sejatinya Dewan juri yang terhormat, dengan berdasarkan pada undang-undang dan fakta di masyarakat, maka legalisasi pernikahan beda agama ini memiliki posisi yang kuat. Sebab kita ketahui bersama bahwa Indonesia dengan kemajemukannya tidak boleh ada diskriminasi yang akan menimbulkan ketidakadilan. Maka daripada itu Dewan juri yang terhormat, dengan melegalkan pernikahan beda agama, hal tersebut akan memberikan keadilan kepada setiap warga negara. Yang ketiga, kemanfaatan hukum. Dewan juri yang terhormat, sudah sepantasnya dalam menentukan segala hukum haruslah berpandangan pada hukum positif dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini selaras dengan pasal 16 Deklarasi Universal HAM atau DUHAM yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Sejatinya dengan hal tersebut pula, dalam buku Fikih Lintas Agama karya Nurhalis Majid pada halaman 164 dikatakan bahwa pernikahan beda agama itu diperbolehkan karena sejatinya Dewan juri yang terhormat, pernikahan beda agama ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun tali kasih sayang, membangun toleransi, dan juga untuk kesepahaman antar agama. Dewan juri yang terhormat, dengan terpenuhinya aspek dan tujuan hukum tersebut, maka legalisasi pernikahan beda agama itu dapat diwujudkan. Jikalau pernikahan beda agama ini merupakan sebuah pelarangan perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang di Indonesia, serta kantor catatan sipil atau kantor urusan agama tidak mau mencatat dalam melegalisasikan, maka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 10 ayat 1 dan pasal 23 Undang-Undang HAM dalam Konvenan Internasional, Indonesia ini dianggap telah gagal untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya, dan pelarangan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran hak rakyat oleh negara secara langsung dan sistematis. Selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Ubi jas, ibi remedium. Di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut memperolehnya atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Dewan Juri yang terhormat dan bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Abdillah Reza Mardiana selaku pembicara ketiga dari tim Pro yang akan mengelaborasi argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami, yaitu dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif. Masih dengan teguh pendirian kami bahwa kami tetap menyatakan secara tegas, lugas, dan jelas kami menyepakati mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara satu dan pembicara kedua tim kami, sudah jelas bahwa Indonesia harus membuat legalisasi terkait perkawinan beda agama. Berangkat dari banyaknya putusan pengadilan negeri terkait dengan penetapan dalam memberikan catatan sipil pernikahan beda agama di Indonesia, yang dimana memang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbulkan multi tafsir yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum. Dewan Juri yang terhormat, Lawrence M. Friedman, seorang profesor hukum Amerika, pernah mengatakan terkait teori three legal system, the effectiveness and success of the law depends on three elements of the legal system, namely legal structure, legal substance, and legal culture. Maka daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, jika kita menggunakan pisau analisis dengan lebih tajam dengan teori three legal system, hal ini bukan tanpa alasan dan solusi. Dewan Juri yang terhormat, pertama dari sisi substansi hukum, Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah berlaku 48 tahun sejak 2 Januari 1974. Namun Dewan Juri yang terhormat, undang-undang tersebut belum memberikan penafsiran secara jelas dan detail terkait perkawinan yang sah di Indonesia, khususnya perihal pada perkawinan beda agama. Tentu hal ini tidak selaras dengan interpretatio quaesat in claris, interpretation est perversio. Jika redaksi undang-undang sudah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Kedua, struktur hukum. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah belum menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 terkait perkawinan. Undang-undang tersebut memberikan pemahaman secara multitafsir dan bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu regulasi terkait perkawinan beda agama. Tentu saja Dewan Juri yang terhormat, eksistensi Pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan pun telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama di Indonesia. Ketiga, budaya hukum. Dewan Juri yang terhormat, fakta di lapangan banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian Conference on Religion and Peace, sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Dan menurut Ilma Sopri, koordinator pergerakan Indonesia untuk Semua, mengutip dari penelitian Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, setidaknya ada lebih dari 400.000 anak yang terlahir dari orang tua dengan beda agama. Dewan Juri yang terhormat, dari ketiga sistem adanya hukum sudah jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tidak memenuhi unsur-unsur bekerjanya suatu hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak secara tegas dan jelas melarang pernikahan beda agama. Jika kita melakukan studi komparatif pada negara Malaysia, tentu berbeda dengan Indonesia. Negara Malaysia ini secara tegas dan jelas mengatur terkait perkawinan beda agama yang terdapat pada aturan Section 10 Akta _Enamen Undang-Undang Keluarga Islam, yang menyatakan tiada seorang laki boleh berkawin dengan seorang perempuan bukan Islam dan tiada seorang perempuan boleh berkawin dengan lelaki yang bukan Islam. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur bekerjanya suatu hukum, maka perlu adanya tindakan lebih lanjut dalam mengatasi permasalahan ini. Sebab like semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Maka solusi yang saya tawarkan yakni pertama, melakukan judicial review pasal 2 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dewan Juri yang terhormat, konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda. Apabila problematika terus akan terus berjalan, akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Yang kedua, tetap memberikan hak catatan sipil pernikahan beda agama pada setiap pasangan yang menikah, baik dengan persamaan agama maupun yang beda agama. Karena sejatinya Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1400A/PDT/1986, para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Jurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama. Sekian dan terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, telah sampailah kita pada akhir perdebatan kali ini, di mana kami akan menyampaikan konklusi serta gagasan solusi mengapa kami menyepakati mosi perdebatan kali ini, yaitu legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan konklusi pada perdebatan kali ini. Yang pertama, Indonesia harus sudah membuat legalisasi terkait pernikahan beda agama karena memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menimbulkan multitafsir yang akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan disparitas bagi hakim dan membuka peluang yang sangat besar dalam melegalkan pernikahan beda agama. Yang kedua, legalisasi pernikahan beda agama sesuai dengan konsep Indonesia sebagai negara plural yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terkait kebebasan dalam beragama dan membentuk keluarga. Adapun gagasan solusi yang kami tawarkan, yang pertama, melakukan judicial review pasal 2 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dewan Juri yang terhormat, konsekuensi logis pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Yang kedua, tetap memberikan hak catatan sipil pernikahan beda agama pada setiap pasangan yang menikah baik dengan persamaan agama maupun beda agama. Sejatinya Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1400K /PDT/1986, para pasangan yang beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Jurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama. Berdasarkan hal tersebut, kami dengan tegas menyepakati legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Sekian dan terima kasih.